Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung awal waktu sholat. Hal ini menggunakan metode e-Pemeris dari Kementerian Agama. Metode ini metode yang sering disampaikan dalam pelatihan juga. Pada slide sebelumnya pernah kita sampaikan terkait dengan konsep dari perhitungan awal waktu sholat itu, mulai dari pengambilan data seperti apa, data-data yang digunakan apa, data matahari yang digunakan apa, dan proses perhitungannya seperti apa secara prinsip. Pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan bagaimana contoh perhitungan awal waktu sholat. Kita awali dari proses perhitungan, bahwasanya dalam perhitungan waktu sholat, ini mengulang sedikit pada slide yang sebelumnya. Yang pertama, hitung meridian pas dengan rumus MP atau meridian pas sama dengan 12 kurangi E. Ya, ini. Oke. Kemudian yang berikutnya menghitung interpolasi waktu atau INT. INT ini rumusnya apa? Rumusnya bujur tempat dikurangi bujur daerah. Itu rumusnya. Bujur tempat dikurangi bujur daerah. Ini ya. Kemudian dibagi 15. Nah, terkait dengan bujur daerah, ada 3 bagian waktu untuk di Indonesia. Yang pertama ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, bujur daerahnya adalah 105 derajat. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah, bujur daerahnya 120 derajat, dan waktu Indonesia bagian timur, bujur daerahnya 135 derajat. Kemudian dibagi 15. Berikutnya menghitung sudut waktu matahari dengan rumus cos T sama dengan sin H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat dan dikali tan deklinasi. Lintang tempat yang mana? Nah, nanti ada ya lintang tempat. Deklinasinya dari mana? Nanti ada juga. Deklinasi diambil dari data e-Pemeris. Kemudian kita menghitung local mean time untuk awal asar, maghrib, dan isya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara MP meridian pas ditambah dengan sudut waktu dibagi 15. Mana sudut waktunya? Yang ini. Yang poin ketiga. Kemudian untuk local mean time awal waktu subuh, terbit, dan duha, rumusnya bagaimana? Rumusnya meridian pas dikurangi T dibagi 15. Kemudian menjadikan waktu daerah itu rumusnya local mean time, yang ini ya, local mean time dikurangi interpolasi. Interpolasi yang mana? Ini yang poin kedua. Yang poin kedua ini ya, dimasukkan sebagai pengurang daripada waktu daerah. Kemudian tadi kenapa ada pembagi 15? Ini ada 15. Kenapa? Oke, jawabannya ini. Jawabannya sebagai perbandingan satuan sudut atau derajat ke satuan waktu. Kalau kita lihat nomor 3 ini, untuk sudut waktu cos T itu satuannya derajat. Sedangkan yang kita cari satuannya adalah waktu. Karena itu nilai T ini satuannya derajat, dikonversi ke satuan waktu maka harus dibagi 15. Begitu ya. Jadi dari mana 15 derajat itu? Dari sini. 360 derajat berbanding 24 jam. Maka setiap 1 jam akan menghasilkan 15 derajat. Kemudian setiap 1 derajat sama dengan 4 menit. Nah itu. Karena itu kenapa waktu Indonesia bagian timur dengan waktu Indonesia bagian barat selisih 2 jam. Kenapa?
Karena bisa dicontohkan 135 dikurangi 105. Jadi berapa? 30. 30 dibagi 15 akan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Berarti sama dengan 2 jam. WIB dengan Wita selisihnya 1 jam. Dari mana? Nah, ini 120 dikurangi 105. Hasilnya berapa? 15 derajat. Dibagi 15 derajat sama dengan 1 jam. Itulah ya dasar filosofis kenapa dibagi 15. Contoh perhitungan. Nah, dalam contoh ini kita akan menghitung waktu sholat atau awal waktu sholat pada tanggal 12 Mei untuk daerah Jakarta. Lintangnya adalah minus 6 derajat 10 lintang selatan dan bujurnya 106 derajat 49 menit bujur timur. Tinggi tempatnya diasumsikan di sini adalah 0 meter. Jadi di sini kita menghitung awal waktu sholat tanpa menggunakan elevasi. Kemudian deklinasinya untuk tanggal 12 Mei 2020 itu 18 derajat 14 menit 53 detik. Plus ya. Kemudian perata waktunya plus 3 menit 38 detik. Ini diambil dari mana? Nah, ini diambil dari data Epimeris Hisab Ruqyah tahun 2020. Karena Epimeris ini dikeluarkan setiap tahun oleh Kementerian Agama. Tanggal berapa? Karena kita tadi ngitungnya tanggal 12, maka tanggal 12 ini yang diambil. Kemudian yang mana? Nah, datanya ini ternyata ya. Yang jam 5. Kenapa jam 5 yang diambil? Pada dasarnya yang diambil itu adalah pada jam 12. Tetapi Epimeris ini konsepnya adalah markasnya menggunakan markas internasional GMT. Selisih waktu antara WIB dengan GMT itu ada berapa jam? 7 jam. Jadi kalau di sini 12 kita kurangi 7 jam jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti jam 5 yang diambil. Berarti tepat datanya ini. Rata waktu juga sama ya, yang ini. Kalau perhitungannya untuk waktu Indonesia bagian tengah, berapa jam? Selisihnya adalah 8 jam. Berarti jam berapa yang diambil? Di sini kurangi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada jam 4. Jam keempat ya yang diambil datanya. Untuk data deklinasi dan data perata waktu atau equation of time. Merpas rumusnya bagaimana tadi? 12 kurangi perata waktu. Ini nilai 12 konstanta ya, ketetapan. Dikurangi 3 menit 38 detik, hasilnya berapa? 11 jam 56 menit 22 detik. Kemudian interpolasi, dari mana interpolasi? Tadi bujur tempat dikurangi bujur daerah. Bujur tempatnya mana? Nah ini bujur tempat ya. Kemudian 105, kenapa 105? Kalau 105 itu berarti data yang diambil ya tadi berdasarkan bujur daerah. Ini 106 diambil dari ini. Kemudian 15 tadi apa? Ketetapan ya, untuk merubah ini satuannya kan satuan derajat nih. Dirubah kepada satuan jam, maka dibagi 15. Oke. Kalau ini satuannya sudah jam, kalau ini tidak usah dibagi 15. Berikutnya, ihtiyat. Ihtiyat di sini menggunakan 2 menit. Ya. Mencari ketinggian matahari. Nah, ketinggian matahari pada dasarnya untuk beberapa waktu sholat itu tidak dihitung. Namun ada satu waktu sholat yang dihitung ketinggiannya. Kecuali yang maghrib ya. Maghrib itu kalau seandainya menggunakan atau memperhitungkan nilai elevasi biasanya dihitung ketinggian maghrib. Tapi kalau misalkan tidak, maka nilai ketinggian matahari ketika maghrib itu dihitung
sebagai minus 1. Untuk H asar, ketinggian matahari ketika asar itu dihitung dengan rumus kotangan H sama dengan tan lintang tempat dikurangi deklinasi plus 1. Kemudian kenapa ada ini? Ini namanya absolut. Absolut artinya apa? Kalau misalkan lintang tempat dikurangi deklinasi itu hasilnya minus, maka langsung dipositifkan. Begitu. Ya. Kemudian ini ada plus 1. Kotangan H sama dengan tan lintang tempat dikurangi deklinasi plus 1. Nah, ini lintang tempatnya tadi minus 6 derajat 10 menit. Kemudian deklinasinya deklinasinya plus 18 14 menit 53 detik. Misalkan kita lakukan dulu ya, masukkan. Kalau misalkan cara perhitungannya bagaimana? Nah, sebetulnya sudah disampaikan ya, cara menggunakan kalkulator. Kalau di perhitungan ini bisa menggunakan, kalau kalkulator yang umumnya yang saintifik ya, bisa menggunakan shiftan buka kurung 1 dibagi buka kurung tan absolut minus 6 derajat 10 menit 18 kurangi 18 derajat 14 53 tutup kurung absolutnya, kemudian plus 1, maka itu hasilnya akan diketahui. Nah, kalau dalam perhitungan ini kotangan H sama dengan, maka hasilnya berapa? 34 derajat 31 menit 11,44. Ini untuk H asar, ketinggian matahari di waktu asar. Kemudian nah ini caranya ternyata ada ya. Shiftan buka kurung tan 24 derajat 24 menit 53 detik plus 1, maka hasilnya akan diketahui. Kemudian ketinggian matahari untuk awal waktu maghrib itu minus 1 derajat. Memang untuk elevasi pada waktu maghrib ada yang memperhitungkan dan ada yang tidak. Kalau tidak, biasanya ditetapkan awal waktu maghrib ketinggiannya adalah minus 1 derajat. Kemudian H isya minus 18 derajat. Kemudian H subuh minus 20 derajat. H terbit sama dengan H ghurub ya, maghrib minus 1 derajat. Kemudian H duha 4 derajat 30 menit. Berikutnya awal waktu zuhur, ini mulai perhitungan. Tadi merpas sudah kita hitung ya, 12 kurangi equation of time. Hasilnya berapa ini? Kemudian interpolasi tadi sudah, bujur daerah kurangi bujur tempat kurangi bujur daerah. Kemudian hasilnya dibagi 15. Hitung hasilnya berapa? 11 jam 49 menit 6 detik. Kemudian tambah ihtiyat 2 menit, maka 11.51. Itu kalau seandainya untuk awal waktu zuhur ya. Kemudian berikutnya untuk awal waktu asar, sudut waktunya tadi rumusnya sudah, cos T sama dengan sin 34 derajat dan seterusnya. Hasilnya berapa? 50 derajat 31 15,2. Ini bisa dihitung ya menggunakan kalkulator saintifik. Bisa dilihat pada video cara menggunakan kalkulator ya. Jadi di sini simpelnya kita sudah paham cara penggunaannya, tinggal menghitung. Ini hasilnya sudah ada, tinggal nanti coba dipraktekkan. Kemudian setelah hasilnya ada, nilai T tadi karena satuan derajat, kita ingin menghendaki atau kita ingin merubah dari satuan derajat ke satuan jam, maka itu dibagi 15. Nah, ini nilai 15. Kemudian merpasnya tadi sudah diketahui ya. Kemudian nilai sudut waktu dibagi 15 ditambahkan dengan nilai merpas. Setelah itu hasilnya berapa? Nah, di sini hasilnya 16 jam 18 menit 27,01 detik. Kemudian interpolasi tadi, nilai interpolasi digunakan untuk pengurang daripada nilai ini. Maka hasilnya berapa?
Hasilnya 15 jam 11 menit 11,01 detik. Bisa dipraktekkan ya, dicoba. Kemudian tambah ihtiyat. Nah, hasilnya jadi berapa? 15 jam 15 lebih 13 menit. Ini untuk awal waktu asar untuk daerah Jakarta sesuai dengan tanggal yang kita kehendaki tadi. Berikutnya kita lanjutkan untuk awal waktu maghrib. Pada perhitungan ini tanpa memperhitungkan elevasi atau ketinggian tempat. Yang pertama yang dilakukan itu sama seperti yang lainnya ya, karena ketinggian matahari untuk awal waktu maghrib sudah ditetapkan minus 1 derajat, sehingga langsung masuk ke perhitungan sudut waktu matahari ketika maghrib. Rumusnya sama seperti tadi, cos T sama dengan sin H ketinggian matahari untuk waktu maghrib dibagi cos lintang tempat dibagi cos ini deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat dan dikali tan deklinasi matahari. Kalau dihitung maka hasilnya adalah 89 derajat 1 menit 4,31 detik. Kemudian karena kita mencari waktu sholat, maka nilai T ini dijadikan satuan waktu. Dengan cara apa? Sama seperti tadi ya. Dengan cara dibagi dengan 15. Ini dibagi 15. Dibagi 15. Sehingga hasilnya 5 jam 56 menit 4,29 detik. Kemudian berikutnya mencari local time. Caranya bagaimana? Ini nilai merpas atau MP ditambah dengan sudut waktu yang sudah dijadikan satuan waktu. 11 jam 56 menit 22 detik ditambah 5 jam 56 menit 4,29 detik. Hasilnya adalah 17 jam 52 menit 26,29 detik. Kemudian berikutnya diinterpolasi untuk mendapatkan waktu daerah. Nilai atau interpolasi ini atau data interpolasi ini sudah disampaikan di awal ya, bahwasanya dia dihitung dengan cara nilai bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Ya, nilai ini dikurangi sehingga hasilnya pada contoh ini itu adalah 17 jam 45 menit 10,29 detik. Kemudian ditambah dengan ihtiyat 2 menit sehingga hasil akhirnya adalah pukul 17 lebih 47 menit. Ini awal waktu maghrib untuk Jakarta sesuai dengan data yang kita hitung. Maghrib. Kalau seandainya waktu maghrib ini dihitung menggunakan data elevasi tempat, maka nilai ketinggian matahari saja yang dihitung seperti asar gitu ya. Tapi rumusnya mudah, hanya mempertimbangkan semi diameter matahari, kemudian refraksi matahari ketika gurub, dan masuk ke rumus untuk mencari kerendahan ufuk, maka akan didapatkan nilai ketinggian matahari untuk awal waktu maghrib. Yang berikutnya nilai ketinggian matahari untuk waktu isya itu sudah tetap juga minus 18 derajat, sehingga tidak perlu dicari karena sudah ada. Berikutnya langsung masuk ke sudut waktu matahari untuk awal waktu isya. Rumusnya sama ya, tinggal masukkan saja sehingga ini menjadi salah satu bocoran, salah satu alternatif bagi Ananda sekalian yang sedang menghitung awal waktu sholat. Maka bisa saja yang pertama dihitung adalah sudut waktu mataharinya.
Kenapa demikian? Karena ketika kita menghitung sudut waktu matahari untuk setiap waktu sholat, itu nilai lintang ya, ini lintang. Kemudian nilai deklinasi itu sama. Yang berbeda adalah nilai ketinggian matahari untuk awal waktunya. Kalau tadi misalkan maghrib -1, ininya sama. Kalau tadi asar misalkan berapa derajat, misalkan 45 derajat, ke sini sama. Jadi kalau kalkulator cukup diganti ini saja, tinggal enter. Kemudian kalau waktu isya minus 18 tinggal enter. Waktu subuh minus 20, ke belakangnya sama ya, tinggal enter. Itu akan memudahkan. Nah, kecuali kalau sudah masuk ke dalam tataran program Excel, itu mah lain lagi. Setelah kita ketahui sudut waktu matahari untuk awal waktu isya, berikutnya nilai sudut waktu ini, nilai T-nya dijadikan satuan waktu dengan cara dibagi 15. Tadi sudah disampaikan nilai 15 ini dari mana. Sehingga menghasilkan 7 jam, 7 menit, 49,62 detik. Nah, kemudian ini ada data Merpas untuk mencari awal waktu isya. Tadi datanya 11 jam 56 menit 22 detik. Kemudian nilai T yang sudah dibagi 15, ini hasilnya ya. Ditambahkan dengan Merpas, maka ini hasilnya 19 jam 4 menit 11,29 detik. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Berikutnya interpolasi dengan cara mengurangi data hasil dari Merpas dan sudut waktu yang sudah dijadikan satuan waktu. Dikurangi hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya 18 jam 56 menit 55,62 detik. Kemudian ihtiyat 2 menit sehingga hasilnya 59. Dari mana 59? Nah, yang ini 55 dibulatkan menjadi 1 menit sehingga naik 57 tambah 2 59. Jadi cukup mudah ya menghitungnya. Sudut waktu Merpas, kemudian sudut waktu tadi dibagi 15, interpolasi, ihtiyat, selesai. Gampang. Berikutnya kita masuk ke awal waktu subuh. Awal waktu subuh tadi disampaikan nilai ketinggian mataharinya sudah ditentukan minus 20 derajat. Maka tinggal ganti saja data ketinggian mataharinya untuk lintang sama. Kemudian deklinasi juga sama. Kenapa deklinasi sama? Karena deklinasi itu dalam 1 hari saja pergerakannya tidak sampai masuk ke derajat. Masuk ke menit pun dalam 1 hari itu tidak terlalu besar. Sehingga datanya diambil data jam 12 untuk 1 hari penuh. Kemudian setelah kita dapatkan nilai sudut waktu, berikutnya dari data ini kita jadikan satuan waktu dengan cara dibagi 15. Ya. Ini sama penjelasannya dengan yang sebelumnya. Kemudian Merpas. Nah, ini pertanyaannya kenapa dikurangi? Nah, ini ya. Karena yang pasti untuk waktu subuh itu terjadi sebelum kulminasi. Jadi kalau sekarang ditambah itu nggak mungkin. Coba kalau sekarang ditambah 11 tambah 7 jadi 18. Belum ini 6 tambah 16. Ini akan menjadi 19. Nah, bisa jadi ini mendekati awal waktu isya ya, atau beberapa menit sebelum waktu isya. Sehingga untuk mencari lokal mean time-nya itu menggunakan Merpas dikurangi 7 jam. Nah, begitu ya. Kalau ada pertanyaan, waktu sebelum zuhur seperti subuh, terbit, kemudian duha, itu Merpasnya dikurangi. Karena untuk menunjukkan waktu ya. Waktu sebelum pukul 12. Tapi kalau setelah zuhur seperti asar, maghrib, isya, ininya Merpasnya ditambahkan. Oke, kita
Kita lanjutkan. Interpolasi sama ya. Seperti tadi. Kemudian tambah ihtiyat, hasilnya pukul 4 lebih 35 menit. Itu adalah awal waktu subuh untuk Jakarta sesuai dengan data yang kita hitung. Awal waktu imsak. Awal waktu imsak sebetulnya tidak perlu dihitung. Awal waktu imsak ini sebagaimana asbabul wurudnya ya. Asbabul wurudnya Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW terbiasa apabila setelah selesai melakukan sahur, beliau akan membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat sampai dengan munculnya atau tibanya waktu subuh. Nah, dari dasar itulah sehingga kita pun dianjurkan ketika pada bulan Ramadan setelah sahur menjelang subuh itu kurang lebih 10 menit. Dari mana 10 menit? Nah, itu ijtihadi ya. Bersifat ijtihadi. Kalau kita mau menafsirkan lain ya silakan. Asal punya dasarnya. Nah, kalau misalkan para ahli ilmu falak dari 50 ayat Al-Qur'an memang tidak jelas. Ayat Al-Qur'an ini surat apa yang dibaca? Apakah surat pendek atau surat panjang? Itu tidak jelas. Namun demikian itu di ijtihadi masuk atau disamakan dikonversi menjadi 10 menit. Sehingga untuk awal waktu imsak tidak perlu dihitung. Cukup waktu subuh dikurangi 10 menit. Namun bagaimana kalau seandainya orang yang sahur pada 10 menit sebelum subuh, apakah sah? Sah-sah saja ya. Karena batasan puasa itu mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Terbit fajar shadiq ya. Berarti kapan terbit fajar shadiq itu sama dengan awal waktu subuh. Gitu. Kemudian berikutnya rumusannya menjadi awal waktu subuh dikurangi 10 menit. Sehingga kalau tadi kita menghasilkan subuh itu 4 jam 34 menit dikurangi 10 menit maka akan menjadi 4 jam 24 menit. Nah, ini adalah waktu imsak. Walaupun waktu imsak tetapi boleh makan, boleh minum ya. Namun harus hati-hati, jangan terlalu enak. Untuk awal waktu terbit. Awal waktu terbit untuk ihtiyatnya tadi belum kita sampaikan. Ihtiyatnya tidak ditambah, tetapi dengan cara dikurangi. Ini hanya awal terbit saja. Jadi awal terbit ihtiyatnya tidak ditambahkan, namun dikurangi. Nilainya berapa? Nah, kalau contoh dari Kemenag itu ya, nilai ihtiyat itu 2 menit. Nah, ini sudah tadi kita sampaikan. Berikutnya kesimpulannya. Kesimpulan untuk jadwal sholat daerah Jakarta pada tanggal 12 Mei 2020 imsak pukul 4.24, subuh 4.34 menit, terbit 5.51, duha 6 pukul 6 lebih 18, zuhur pukul 11.51, asar pukul 15 lebih 13, maghrib pukul 17.47 dan isya pukul 18.59. Nah, ini data ini adalah data yang bisa membantu ya, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Begitu. Ini yang